Kita sumpah jadi satu. 2810 para pemuda bersatu. 2810 kerja kreatif bersatu. Ingat tanggalnya, kerjakan sumpahnya. Demi Indonesia maju. 2810 kita sumpah jadi satu. 2810 para pemuda bersatu. 2810 kerja kreatif bersatu. Ingat tanggalnya, kerjakan sumpahnya. Demi Indonesia maju. Hari ini adalah hari yang bersejarah karena telah melahirkan sebuah ikrar pemersatu bangsa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan pada waktu itu lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Namun lagu itu hanya dimainkan dengan biola tanpa menggunakan syair. Karena saat itu mendapatkan pengawasan yang ketat banget dari polisi Belanda. Dan para pemuda dilarang keras untuk mengucapkan kata merdeka. Namun mereka tetap bisa menyusun ikrar Sumpah Pemuda dan menyatukan bangsa Indonesia. Guys, kalian pasti tahu kan pahlawan Indonesia yang satu ini, Raden Ajeng Kartini. Tapi kalian tahu juga nggak kalau misalkan dia itu berjuang di usia muda, tapi harus juga meninggal di usia muda, yaitu umur 25 tahun saat melahirkan anak pertamanya. Di era Kartini dulu, wanita-wanita itu nggak bisa secara luasa mengekspresikan hak-haknya atau bahkan sekolah dengan tinggi dan bahkan memilih pasangan. Beliau sendiri hanya lulus dengan setara sekolah dasar dan akhirnya harus melanjutkan pingitan yang akhirnya berujung kepada pernikahan. Ketertarikannya terhadap membaca akhirnya membawa beliau kepada wawasan yang sangat luas sehingga beliau tahu perlakuan antara wanita di Indonesia dengan perlakuan wanita di Eropa sana, sehingga akhirnya dia bisa membandingkan. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar perjuangannya dan akhirnya membela hak-hak wanita agar setara dengan pria pada zamannya. Dan semua yang didapatkan wanita Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari jasa-jasa beliau inilah. Salah satu pahlawan Indonesia yang rela mati muda demi bangsa dan negara. Ia adalah Robert Walter Monginsidi. Sejak awal ia selalu terkenal berani melawan Belanda. Jadi nama dan mukanya itu diingat oleh Belanda untuk ditangkap. Sampai suatu hari ia tertangkap karena tempat persembunyiannya dibocorkan oleh ketiga temannya sendiri yang disuap oleh Belanda. Setelah tertangkap ia divonis hukuman mati. Tapi sebelum dihukum mati, ia diberi penawaran yang menarik oleh Belanda. Gimana kalau nyawa kamu, saya tukar sama informasi? Kamu kasih saya informasi, kamu gak jadi dihukum mati. Kalian tahu jawaban beliau? Salam pada teman-teman saya setia sampai mati. Saya telah relakan diri sebagai korban, dengan penuh keikhlasan, memenuhi kewajiban untuk masyarakat kini dan yang akan datang. Akhirnya beliau dieksekusi di umur 24 tahun. 4 peluru menembus dada kiri, 1 menembus dada kanan, 1 di ketiak kiri, 1 pelipis kiri, dan 1 tepat di pusarnya. Pahlawan perang yang alih profesi menjadi pelawak. Beliau adalah Ratmi B29. Banyak orang mengenal Ibu Ratmi hanya sebagai seorang pelawak. Padahal beliau pernah membela Indonesia di medan perang. Bahkan nama panggung B29 beliau diambil dari nama pesawat pengebom, yaitu Bomber 29 yang pada saat itu sangat terkenal. Setelah perang berakhir, beliau tetap mengebom Indonesia dengan lawakannya yang sangat lucu. Namun sayangnya, pada usia 45 tahun Ibu Ratmi harus pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk semua pemuda hebat di Indonesia. Pahlawan-pahlawan ini rela mati di usia yang sangat muda. Yang pertama ada Martha Christina Tiahahu. Saat ingin melepaskan ayahnya Kapitan Patimura yang dihukum mati oleh Company, Martha justru ditangkap Company dan juga dibuang ke Pulau Jawa. 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18 dia pun meninggal. Slamet Riyadi adalah pahlawan yang terkenal sangat licin dan sulit ditangkap Belanda. Suatu hari dia harus gugur karena peluru sniper tentara Belanda yang menembus perutnya pada saat operasi militer di Maluku. Berikutnya ada Halim Perdana Kusuma. Pahlawan ini berpendidikan sebagai navigator yang mempunyai andil besar untuk AURI. Halim ditugaskan untuk memimpin pasukan penerjun di Kalimantan, tapi naasnya dia harus gugur karena kecelakaan pesawat di Malaysia. Semoga wafatnya mereka dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga semoga kisah mereka menjadi motivasi kita pemuda Indonesia untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara. Bagi penduduk Jakarta, pastinya sudah pernah mendengar sebuah jalan bernama Daan Mogot dong. Yaitu sebuah jalan yang membentang dari kota Tangerang hingga Grogol, Jakarta Barat.
Nama jalan Darmogot berasal dari nama seorang pemuda yang sangat mengagumkan. Kalian bisa bayangkan tuh, ketika anak umur 14 tahun masih doyan main game, pemuda yang bernama lengkap Elias Daniel Mogot ini sudah ikut berperang, guys. Pemuda kelahiran Manado ini masuk pembela tanah air atau PETA di usia 14 tahun. Hebatnya lagi di usia 16 tahun dan Mogot ini tuh sudah berpangkat mayor. Kala itu di markas Jepang telah terjadi peperangan dan Mogot pun terluka akibat kontak tembak dengan tentara Jepang. Sebelumnya pemuda ini sempat merebut senjata tentara Jepang tersebut, tapi sayangnya dia tertembak dan gugur bersama 34 taruna Akmil. Dan Mogot tutup usia pada 25 Januari 1946. Pemuda hebat tersebut hanya sempat merasakan sebulan hidup di usia 17 tahun. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, ini dia fakta menarik dari W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Awal terciptanya lagu Indonesia Raya ketika Wage Rudolf Supratman membaca sebuah tulisan di majalah Timbul, menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan sebuah lagu kebangsaan. 1924 lahirlah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada Kongres 2 Pemuda pada tahun 1928. Yo Kim Jan adalah orang pertama yang diberi kepercayaan W.R. Supratman untuk merekam lagu Indonesia Raya dalam bentuk piringan hitam. Lirik dan notasi lagu Indonesia Raya pertama kali dimuat di Surat Kabar Sinpo edisi 10 November 1928. Awalnya lagu ini berjudul Indonesia. Lagu Indonesia Raya ternyata sempat dilarang Belanda untuk dinyanyikan. Lirik Merdeka-Merdeka dalam lagu Indonesia Raya dahulu adalah Mulia-Mulia. W.R. Supratman tutup usia di tanggal 17 Agustus 1938. Beliau tidak sempat mendengarkan lagunya sendiri dikumandangkan di Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. 2810 kita sumpah jadi satu. 2810 para pemuda bersatu. 2810 kerja kreatif bersatu. Ingat tanggalnya, kerjakan sumpahnya. Demi Indonesia maju. Pemuda Hebat TikTok Check. Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. You are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Aku ngefans banget sama Silvani Pasaribu. Dia adalah seorang diplomat Indonesia yang membela nama negara dengan tegas. Sedikit cerita, jadi belakangan ini tuh Indonesia sering mendapatkan tuduhan dari negara Vanuatu bahwa Indonesia melanggar hak asasi manusia di Papua Barat. Tapi tentu kita tahu kalau itu tidak benar. Di saat sidang PBB, Silvani Pasaribu pun akhirnya menolak tuduhan dari negara Vanuatu terhadap Indonesia tersebut. Bagi kalian yang ingin menjadi pembicara-pembicara hebat di masa depan, we got to learn